Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Erianto Septiawan, dosen program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana dengan NIDN 0403098805. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu rancangan pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar bisnis, dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam pendeskripsian mata kuliah ini tentunya didasarkan pada DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan rumpun mata kuliah program studi atau MKPS, sehingga wajib diambil oleh mahasiswa pada semester genap program studi manajemen. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 2. Pada mata kuliah ini dibahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan peranan bisnis, jenis-jenis badan usaha, pengertian, peranan, dan pengelompokan lingkungan, pemegang pemangku kepentingan dalam organisasi, tanggung jawab sosial dan penerapan etika bisnis, kewirausahaan, dan pola bisnis plan, perencanaan bisnis dan merancang bisnis plan, mengembangkan konsep manajemen pemasaran secara operasional, perencanaan SDM dan proses MSDM secara operasional, konsep dasar manajemen keuangan, konsep dasar manajemen operasi, fungsi, proses, dan sistem produksi dalam manajemen operasi, prinsip-prinsip etika bisnis dan bisnis internasional dalam lingkup bisnis. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dasar, pengenalan pada pemahaman bisnis, dan sebagai pengantar untuk mata kuliah selanjutnya yang akan diberikan kepada mahasiswa semester 3. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang tentunya diturunkan dari capaian pembelajaran program studi. Adapun capaian pembelajaran program studi ini adalah 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan. 4. Menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan. 5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 6. Mampu menguasai konsep, teori, dan metode dana atau falsafah ilmu manajemen secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa. 7. Menguasai prinsip-prinsip dasar manajemen bisnis dan fungsi-fungsi yang membangun fungsi manajemen baik secara fungsional maupun secara operasional. Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi. 9. Mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktikkan pemikiran yang kreatif, inovatif dalam konteks untuk dapat mandiri secara ekonomi dengan cara-cara yang sistematis dan ilmiah dalam mengenal fungsi-fungsi manajemen secara fungsional dan operasional. 10. Mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 11. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 12. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi manajemen. 13. Mampu merumuskan fungsi manajemen pada level organisasional di berbagai tipe organisasi. 14. Mahasiswa dapat menjalankan rencana manajemen dengan memanfaatkan bidang ilmu manajemen terkait. Kemudian, capaian pembelajaran ini diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Mampu bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja. 2. Mampu menjelaskan sumber daya personalia dan kontribusinya bagi organisasi perusahaan. 3. Mampu menerapkan bisnis dan kontribusinya untuk menciptakan usaha. 4. Mampu menguasai pengetahuan tentang ruang lingkup bisnis.
5. Mampu memahami dan memecahkan masalah. Berbagai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini kemudian dituangkan ke dalam subcapaian pembelajaran mata kuliah yang dituangkan ke dalam pertemuan perkuliahan. Pada perkuliahan ini terdapat 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali pertemuan untuk penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi atau topik yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi topik 1, pengertian, ruang lingkup, dan peranan bisnis. Topik 2, jenis-jenis badan usaha. Topik 3, pengertian, peranan, dan pengelompokan lingkungan. Topik 4, pemegang pemangku kepentingan dalam organisasi. Topik 5, tanggung jawab sosial dan penerapan etika bisnis. Topik 6, kewirausahaan. Topik 7, kewirausahaan dan pola bisnis plan. Topik 8, perencanaan bisnis dan merancang bisnis plan. Topik 9, mengembangkan konsep manajemen pemasaran secara operasional. Topik 10, perencanaan SDM dan proses MSDM secara operasional. Topik 11, konsep dasar manajemen keuangan. Topik 12, konsep dasar manajemen operasi, fungsi, dan proses, serta sistem produksi dalam manajemen operasi. Topik 13, prinsip-prinsip etika bisnis. Topik 14, bisnis internasional dalam ruang lingkup bisnis. Adapun model pembelajaran yang ditekankan pada mata kuliah ini adalah discovery learning, sehingga mahasiswa dapat aktif, peka, dan mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup bisnis, baik untuk lingkup perusahaan maupun lingkup kewirausahaan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat merencanakan program yang solutif untuk permasalahan yang ditemukan di lapangan. Tugas dalam mata kuliah ini berupa kalkulasi dan analisis terhadap kasus-kasus pengantar bisnis. Kasus-kasus ini dituangkan dalam dokumen lembar batu kumpulan kasus pengantar bisnis yang dibahas, dikalkulasi, dan dianalisis pada setiap perkuliahan sesuai dengan topik yang diberikan. Penilaian mata kuliah berdasarkan pada proses pembelajaran yang dilakukan secara tes dan non-tes yang meliputi kehadiran dan keaktifan. Tugas pengerjaan mencakup kalkulasi dan analisis kumpulan kasus pada lembar batu kasus pengantar bisnis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Secara umum, proses interaksi dengan mahasiswa dilakukan secara offline di kelas. Namun demikian, guna melengkapi sarana diskusi dan komunikasi, dibuat pula grup WhatsApp untuk setiap kelas, Google Classroom atau Zoom Meeting sesuai kebutuhan, sehingga perkuliahan secara sinkronus dan asinkronus dapat terlaksana. Berbagai rancangan pembelajaran yang disusun dalam rancangan pembelajaran semester agar esensi dari tujuan mata kuliah dapat tercapai guna mewujudkan profil program studi, yaitu 1. Mencetak wirausahawan yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, mengidentifikasi peluang usaha dan merancang kegiatan usaha sebagai embrio bisnis. 2. Mencetak manajemen lini pertama di berbagai bidang pada perusahaan atau organisasi atau profesi dan menyiapkan diri untuk jenjang yang lebih tinggi. 3. Mencetak manajer investasi dalam bidang sekuritas di berbagai perusahaan. 4. Mencetak akademisi yang dapat menekuni profesi sebagai tenaga pengajar, baik sebagai dosen maupun guru. Pada kesempatan ini, selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu cuplikan video perkuliahan pengantar bisnis yang membahas topik perencanaan SDM dan proses MSDM secara operasional. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Tidak lupa saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, walaupun ada sedikit trouble ya tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa tampil kembali. Alhamdulillah. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang perencanaan SDM. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu beberapa materi pengantar terkait perencanaan SDM. Ini telah saya tulis tadi supaya nanti saudara bisa langsung memahami, dan jangan lupa setelah ini akan ada post-test, sehingga tolong dimengerti, dipahami, karena post-testnya tidak boleh googling. Post-testnya tidak boleh googling, ya. Karena kalau googling, ya nanti jawabannya kan jadi random atau sama semuanya, ya. Ini kita ulang ya. Kita ulangi dulu mengenai ini perencanaan sumber daya manusia. Ini pasti materi yang pernah berulang karena pernah belajar pengantar manajemen. Ya.
Judulnya adalah perencanaan SDM. Pertanyaan saya, kalau dalam kegiatan bisnis, apakah perlu ada perencanaan di bidang SDM? Perlu. Apa alasannya perlu direncanakan? Agar terorganisir salah satunya. Berikutnya apa alasannya? Agar mempunyai tujuan yang jelas. Agar punya tujuan yang jelas. Selain itu apa lagi? Memaksimalkan biaya. Memaksimalkan biaya. Biaya itu justru harus diminimalisasi. Kalau dimaksimalkan jadi inefisien, ya kan? Kalau diminimalkan kan jadi efisiensi, ya. Kalau sumber daya manusia perlu ada dalam kegiatan bisnis, pertanyaannya. Perlu. Kalau nggak ada, Tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan kecuali kita sudah robotik full. Padahal robotik juga yang buatnya Manusia. Berarti manusia faktor yang mempengaruhi dan faktor yang penting dalam aktivitas bisnis. Sekarang yang pertama, saudara pernah belajar manajemen ya? Ya. Saya mengingatkan kembali, dalam fungsi manajemen ada berapa yang sesuai ada di sini? 5. Coba lihat. 1, 2, 3, 4. Ini berbeda lagi. Itu bukan ya? Ya, jadi gini. Yang pertama fungsi apa? Bahasa Inggrisnya planning. Kedua, ketiga, atau berikutnya. Pertanyaannya begini, benarkah manajemen itu fungsi pertamanya adalah perencanaan? Dan apa pentingnya perencanaan? Dan apa yang terjadi kalau sesuatu kegiatan manajemen tidak direncanakan? Penting. Kalau tidak direncanakan akan tidak berjalan. tidak akan berjalan atau sesuai rencana. tidak sesuai rencana. Terus biayanya bisa nambah atau enggak? Bisa lebih. Kalau lebih bisa menyebabkan kerugian nggak buat organisasi? Bisa. Sedangkan organisasi tujuannya untung atau rugi? Untung. Berarti kalau tidak ada rencana bisa rugi. Ya. Berikutnya, organisasi yang maksudnya apa sih? Bikin struktur, penempatan orangnya, pemberian tugasnya. Pertanyaan saya, organisasi itu artinya apa? Sekumpulan orang. Ini ngumpul banyak orang. Ada berapa orang di sini? 20. Masuk kategori organisasi atau enggak? Ya. Bisa melaksanakan aktivitas bisnis atau enggak? Bisa. Organisasi minimal berapa orang? 2 orang lebih. Minimal 2 orang atau Minimal lebih. 2 orang. Ya. Kalau tadi kata Destina minimal 10 orang. Kata Destina. Jadi kalau ada teori baru mungkin teori Destina. Oke, lanjut. Dalam suatu organisasi ini punya tujuannya sama atau beda-beda? Sama. Yang beda apanya? Latar belakang. Latar belakang orangnya. Selain itu apa lagi? Tugasnya sama nggak? Beda. Tapi tujuan yang mau dicapai Sama. Ya, nah gitu. Berikutnya pengarahan atau briefing atau equity. Atau di sini adalah implementasi. Rencana yang baik kalau cuma ada dalam pikiran tidak diimplementasikan, apa yang terjadi? Tidak ada apa? Tidak ada hasilnya, nggak ada outputnya. Maka perlu nggak dilaksanakan? Perlu. Perlu diarahkan nggak? Perlu. Kalau tidak diarahkan nanti akan kacau atau keluar dari jalur. Yang kita mau kan supaya efisien, kita di jalur yang sama, biar nyampainya Sama-sama. Ya. Berikutnya terakhir, supaya rencana berikutnya jauh lebih bagus dari rencana sebelumnya, perlu evaluasi atau enggak? Perlu. Tujuannya apa tadi? Supaya Mendapatkan untung. bukan. Jadi dievaluasi ini supaya apa? Contoh, Anda kuliah sekarang. Ya. Saya kan sekarang menyampaikan dulu nih. Terus kita ada interaksi biasa gini ya. Saya bertanya, Anda jawab, atau Anda bertanya, saya jawab. Di akhir ada ujian misalnya atau tes. Fungsi tes apa? Mengetahui, mengukur hasil belajar gitu kan ya. Kalau udah diukur misalkan hasilnya buruk, berarti yang berikutnya harus lebih baik. Kalau nggak pernah diukur, tahu nggak hasilnya apa? Enggak. Bisnis perlu diukur nggak? Perlu. Rugi atau Untung.
Kalau rugi harus diubah jadi untung, kalau untung harus Untung. Betul, harus untung, untungnya harus lebih besar. Ya, gitu. Nah, berikutnya gini. Saudara harus tahu manajemen fungsi karena dalam bisnis kita akan menjalankan manajemen fungsi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang baru ya. Jadi yang pada umumnya kita ketahui ini. 1, sumber daya Manusia. sesuai judul ya. Ya. Yang kedua, Keuangan. yang ketiga, Masalah. berikutnya Operasional. ini bahasa Indonesianya apa sih? Research apa? Riset apa? Riset bahasa lainnya riset apa? Apa? Penganalisis. Bukan. Research, riset. Riset itu bahasa yang umumnya apa? Apa? Ya, penelitian. Udah penelitian harus Dikembangkan. dikembangkan. Supaya apa? Supaya continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Contoh, udah belajar pengantar bisnis, nanti belajar yang lain. Jadi udah dapat ilmu ini, dapat ilmu yang lain, bertambah nggak ilmunya? Ya. Bertambah nggak wawasannya? Nah, jangan sampai udah belajar malah berkurang ilmunya. Bahaya atau enggak kalau Bahaya. Tujuan ini untuk continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Kalau bisnis harus perbaikan berkelanjutan atau enggak? Misalkan bisnis, saya tanya Gilang bisnis apa? Kaset. Menurut Gilang, bisnis Gilang ini harus stagnan begitu-begitu aja atau harus ada perubahan terus-menerus? Ada perubahan. Betul. Kenapa? Ternyata begini. Sekarang ini kita ada di era apa sih ini? Kemajuan yang masif. Ya benar, yang sangat cepat. perubahan cepat, masif, ya besar gitu, dan tidak terduga. Uncertainty penuh ketidakpastian. Jadi tidak pasti gini, besok bakal gimana? Memang semua juga tidak bisa dipastikan besok terjadi apa. Tapi kan ada indikator, tanda-tanda besok bakal begini. Makanya perlu dilakukan forecasting atau namanya prediksi. Sekarang kita kembali ke sini. Judul kita perencanaan ya. Sumber daya manusia. Kita sambungkan dulu dari sini. Perencanaan harus ada nggak di sumber daya manusia? Harus ada nggak di keuangan? Harus ada nggak di pemasaran? Harus ada nggak di operasional? Harus ada nggak di research development? Berarti fungsi pertama ini harus berjalan di sumber daya manusia. Sekarang Anda harus tahu perencanaan itu ada beberapa. Ada yang jangka. Kenapa dibedakan? Peluangnya berbeda. Betul, karena opportunity-nya beda. Yang ini mungkin mudah mencapainya. Ini agak susah. Ini paling Susah. Jadi dibuatlah prioritas. Jangka pendeknya ini, jangka panjangnya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjang ini. Sekarang pertanyaan saya, kegiatan Anda sehari-hari termasuk yang direncanakan Tidak. atau tidak? Tidak. Bisa iya? Bisa tidak. Sebutkan yang iya. Yang dia sebut. Direncanakan ngampus. Ngampus, maksudnya udah pergi ke kampus gitu, direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan apa? Berobat. Berobat. Berobat ke dokter atau minum obat di rumah gitu. Ke dokter ya. Oke. Coba bedakan dulu ya. Kalau sesuatu direncanakan, berarti dia mengandung unsur aktivitas manajemen. Tapi kalau tidak ada perencanaan atau tidak mengandung unsur ini, maka dia namanya sebutkan rutinitas saudara. Makan, Makan, mandi, tidur. Tidur direncanakan nggak sih? Biasanya tidur kalau Tidak. Jam 9. Jam 9 ya. Orang rata-rata tidur jam 9. 10 ya, macam-macam lah ya, variatif. Nah, ini ya. Kalau aktivitas manajemen itu benar-benar harus direncanakan. Dan rencana ini setelah dia dilaksanakan harus dievaluasi supaya nanti rencana berikutnya lebih baik, lebih mantap. Kita nggak akan tahu hasilnya kalau nggak pernah dievaluasi. Dan kita nggak tahu rencana ini berhasil atau enggak kalau nggak pernah dilaksanakan. Misalnya saudara punya rencana bagus, saya mau rajin belajar tiap hari, tapi tidak dilaksanakan. Kira-kira nanti hasilnya gimana? Berantakan. Karena nggak sesuai dengan
Rencana. Jadi sejelek-jeleknya aktivitas itu sebaiknya direncanakan kecuali rutinitas tadi. Bisa dibedakan ya? Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Nah ini, nah, ya. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu. Terpadu itu apa? Integratif. Jadi gabungan beberapa gitu ya, terpadu. Dari daya pikir. Kan manusia punya untuk ini ya, kemampuan berpikir ya. Dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya. Jadi wujud dari daya pikir, daya fisik adalah perilaku. Bisa baik, bisa buruk gitu ya. Berikutnya, perencanaan SDM merupakan proses analisis. Nah ini nih, analisis dan identifikasi. Identifikasi identik dengan identitas. Identitasnya apa? Data diri. Iya, apa? Selain data tadi. Di dalam KTP identitas kan apa aja isinya? Informasi mengenai Diri sendiri. ya, informasi mengenai diri sendiri bisa. Maksudnya begini. Jadi di dalam mengidentifikasi itu mengenali ciri-ciri. Kan kalau lihat KTP gini, oh fotonya kayak begini, golongan darahnya ini, tingginya tinggi mah di SIM ya, kalau KTP nggak ada ya. Ini apa? Ada yang alamatnya di mana. Jadi kalau misalkan Haris hilang, gampang. Nanti kalau hilang ketemu sama orang di luar mana, bisa dikembalikan ke alamat. Tapi kalau nggak ada KTP-nya, kan bingung mau dikemanakan. Makanya kita harus identifikasi supaya tidak bingung mengenali ciri. Tersedianya kebutuhan akan SDM sehingga organisasi tersebut dapat mencapai Tujuan. Intinya ini, tujuan nama lainnya apa? Tujuan jangka panjang nama lainnya goals, tujuan. Kalau jangka panjang namanya, kalau kita gini ya, mata kita kalau melihat sesuatu tanpa batas atau berbatas, jarak jauh, kecuali orangnya minus, biasa saya minus gitu ya. Ini mah orang normal dengan kemampuan melihat normal. Melihat jangka panjang itu jangka yang apa? Tanpa batas atau berbatas? Tanpa batas. Coba aja saudara ke laut, kan kelihatan terus sampai ke sana. Itu makanya dinamakan visi. Visi itu vision, melihat, gitu ya. Perubahan lingkungan sulit diprediksi. Sesuai dengan yang tadi ini, sulit diprediksi itu uncertainty. Kalau kita nggak bisa memprediksi, jadi penuh ketidakpastian. Berikutnya, baik dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang, termasuk pengelolaan SDM. Pendapat Anda ya, budaya SDM dulu atau karakteristik SDM dulu dengan sekarang ada beda nggak jujur? Beda. Apa yang paling beda? Yang saudara lihat aja, saudara SDM kan? Etika, Pak. Etika. Contohnya perwujudannya apa? Misalkan, oh bedanya dalam hal ini, coba apa silakan? Dalam bicara dengan orang tua. Bicara dengan orang tua, beda ya? Kenapa bisa bergeser? Berarti ada transformasi ya? Ada perubahan ya? Nah itu yang harus kita lihat. Kan kita nanti kalau jadi manajer dalam sebuah bisnis atau perusahaan akan merekrut orang, bener nggak? Yang Anda akan lihat potensi apanya? Apakah skillsnya, keahlian, ataukah intelijensia, kepintaran, atau apa? Kejujuran dulu Pak. Kejujuran, sikap ya, berarti attitude ya. Karena ternyata yang paling penting memang sikap. Baru berikutnya mengikuti. Kenapa? Skill bisa dilatih nggak? Bisa. Memang butuh biaya. Jadi yang kurang pintar jadi lebih pintar bisa nggak? Bisa. Tapi butuh Biaya. pengorbanan lah ya, biaya atau apapun, sehingga akan meningkatkan inefisiensi dalam pengelolaannya. Tapi masih bisa. Cuma kalau merubah karakter sulit atau enggak? Sulit. Kenapa bisa sulit? Mengapa saudara bisa katakan bahwa mengubah sikap atau karakter itu sulit? Udah tertanam itu dalam diri. Udah tertanam Ini ya. kan dari orang tuanya. Ini ya pemikirannya ya, wataknya ya. Oke. Nah, tapi sebetulnya ada cara untuk mengubah budaya. Jadi budaya itu bukan budaya kayak kesenian, itu bukan maksudnya. Budaya saya dengan budaya Gilang mungkin beda. Ya, budaya saya dengan budaya Haris mungkin Beda. karena latar belakang lingkungan dan kebiasaannya berbeda. Beda. Tapi dalam satu kantor kan tujuannya sama, supaya kantor ini atau bisnis ini mencapai keuntungan. Kira-kira harus tetap mempertahankan budaya kita
atau menyesuaikan beradaptasi dengan Menyesuaikan. itu. Berarti yang akan unggul adalah yang dapat beradaptasi. Itu. Karena kalau masalah saudara kurang pintar bisa disekolahkan, saudara kurang berlatih bisa, tapi kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi itu yang diperlukan. Biaya SDM lebih kecil karena manajemen dapat antisipasi keseimbangan. Sebelum terjadi hal yang dibayangkan sebelumnya lebih besar biayanya. Kalau kata saudara ya, biaya itu harus dihemat atau dihambur-hamburkan. Memang. Tujuannya apa? Kalau kita hemat, misalkan ya bisa saving, bisa nabung untuk organisasi itu, tujuannya apa? Bisa kalau ada keperluan mendadak. Iya, karena banyak hal tidak terduga tadi. Jangan sampai tidak ada dana tidak terduga. Kan bisa, maaf ya, kan bisa saja kalau punya pabrik tiba-tiba mengalami musibah, walaupun di cover asuransi kan tetap harus punya dana baru untuk membangun lagi. Kan kita tidak tahu, kan sering terjadi kebakaran, ini musibahnya atau banjir atau ya apalah. Nah yang gitu ya, jadi harus diprediksi. Tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena berkebutuhan dapat diantisipasi. Gini, saudara tahu manajemen bakat nggak? Baru dengar manajemen bakat? Baru dengar. Gini maksudnya, dulu naik jabatan ditentukan umumnya dari jangka waktu kerja atau masa kerja. Misalkan udah 10 jadi segini, 15 makin tinggi ya. Kalau sekarang bukan, dilihat kinerjanya. Kalau dia kinerjanya bagus, cepat naik. Kalau dia kinerjanya ya kurang gitu ya, ya stagnan aja di situ atau bisa turun. Itu ya, jadi ada grade-nya. Ya, makanya ada namanya manajemen bakat. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan baik ya. Nah, ini sistemnya. Ini aja langsung ya. Yang 4 ya. Ini inventarisasi persediaan sumber daya manusia. Menurut saudara dalam bisnis segala sesuatu perlu diinventarisasi atau enggak? Contoh kelas ini ya, baca ini. Baca ini sama saudara. Daftar inventarisasi. Fungsinya apa? Jadi di sini kan ada macam-macam. Fungsinya apa ada daftar inventaris? Misalkan supaya kita tahu sumber daya yang kita miliki sehingga kita bisa optimalkan itu ya. Yang kedua forecast. Forecast tadi udah ya. Forecastnya peramalan atau prediksi. Terus berikutnya penyusunan rencana SDM. Ya tadi ya disusun dulu ya, di arrange. Lalu pengawasan dan evaluasi ada di bawah tuh. Evaluasi atau pengendalian. Nah ini kendala-kendalanya. Kita ini merencanakan SDM tentu ini yang terbaik, tapi suka ada kendala ya, diantaranya standar kemampuan SDM. Mungkin banyak SDM yang belum memenuhi standar ya. Yang kedua manusia atau SDM adalah makhluk hidup. Bedanya dengan makhluk tidak hidup apa? Ada capeknya. Ada capeknya, terus Ada masa kerja. ada masa kerjanya, terus Batas usia. terus karena dia makhluk hidup apa? Yang bedanya apa? Makhluk hidup punya pikiran nggak? Ya. Punya ya. Untuk menyatukan pikiran hal yang mudah atau susah? Sulit. Tidak semudah yang diucapkan gitu ya. Punya perasaan atau enggak? Ada. Perasaan berpengaruh nggak pada kinerja sebenarnya? Tapi kita harus profesional, jangan begini ya. Di rumah hilang misalkan bermasalah sama abdal ya. Oh dibawa sampai. Dibawa ke tempat bisnis dia, jadi bisa acak-acakan. Padahal kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi hilang sama abdal, mana urusan bisnis. Nah itu jadi karena manusia makhluk hidup kita harus ada skills untuk interpersonal gitu, membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal. Kalau intra dengan diri sendiri contoh ya, aduh kalau saya marah nanti jadi bahaya, itu kan ke diri sendiri ngomongnya. Kalau ke orang lain, oh ya udah daripada marah saya ngomong ini aja lah. Misalkan bilang maaf ya memang ini kesalahan saya, yuk kita lanjutkan bisnis ini guys. Tapi kalau marah-marah bukan win-win solution. Apa coba lawannya win-win solution? Tahu nggak win-win solution? Win solution. Win-win solution itu dua-duanya untung ya? Atau banyak pihak untung. Saya bermasalah sama Gilang, tapi kita mencari win-win solution. Buat Gilang beruntung, buat saya
Untung. Terus, nah ini tekniknya. Nah, gampang ya. Begini nggak terlalu susah, ini mudah. Forecast ahli, orang yang ahli dalam mengestimasi kebutuhan SDM. Misalkan manajer yakin bahwa beban kerja mengharuskan penambahan karyawan. Contoh gini, suatu pekerjaan dikerjakan oleh dua orang ini jadi sakit terus, berarti menandakan beban kerjanya terlalu Berat. Perlu tambah orang atau enggak? Ya. Perlu. Tapi menurut siapa? Harus menurut pakar. Pakar itu ahli. Ya, pakar itu ahli. Lalu teknik Delphi, mendapat estimasi dari sekelompok ahli, biasanya manajer, melakukan survei 4-5 kali dan perencana dapat menyimpulkan, disampaikan kepada para ahli pendapat. Menyimpulkan dengan meringkas sama beda? Beda. Beda. Kalau menyimpulkan bahasa Inggrisnya apa? Simpulan bahasa Inggrisnya apa? Bukan, purpose tujuan. Kalau menyimpulkan bahasa Inggrisnya apa? Apa coba? Simpulan apa? Simpulan itu adalah konklusi. Conclusion gini ya. Kalau ringkasan apa? Ringkasan mah gini, buku setebal ini diringkas jadi segini. Tapi kalau saudara baca dulu, disimpulkan hasil bacaannya apa? Beda kan? Beda. Kalau meringkas itu summary. Pernah baca nggak? Summary gitu ya? Ya, summary. Jadi nanti kalau ada tugas summary dan conclusion harus beda jawabannya. Analisis tren, pasti sering dengar tren. Tren apa sih? Sedang digemari. Kecenderungan pada saat ini. Cenderungnya misalkan. Cenderungnya tren anak-anak muda saat ini celananya apa? Begi. Sobek. Coba kita lihat. Sobek nggak Haris? Cemberai Nggak. Pak. Nggak. Coba sini. Begi. Begi ini gimana? Begi teh nggak segala segini gitu. Enggak Terus segini. Jadi rata di atas ke bawah gitu. Gombrang. Gombrang atau gimana? Ini apa? Segini. Ini segini atau bukan? Ini benar gini kan? Enggak. Tuh. Oh enggak. Kalau saya segini. Standar. Senapan jadi beda lagi ya jenisnya. Tapi di belakangnya ada jenisnya apa gitu? Ada slim fit. Ini apa? Ini segini ya? Enggak. Apa ini namanya? Normal aja. Oh, normal. Kalau perempuan ini bukan ya, bukan celana ya. Sekarang itu mah bukan tahu. Oh iya, rok lah. Oke. Jadi saudara kalau mau bisnis harus sesuai tren atau enggak? Ya. Ya. Coba gini, sekarang juga. enggak juga ya? Tergantung ya. Tergantung ya. Cuman mungkin kalau tren kemungkinan dibeli lebih besar gitu. Maksudnya itu loh ya, ke opportunity untuk dibelinya lebih besar. Terdiri dari metode ekstrapolasi yaitu buat proyeksi di waktu datang. Tahu proyeksi? Ada gambaran masa depan bu proyeksi itu ya. Anda proyeksikan diri 10 tahun yang akan datang, bikin akan jadi apa gitu ya. Dengan mendasarkan pada tingkat perubahan melalui masa lalu. Rata-rata 2 orang karyawan tiap bulan pada 2 tahun lalu maka akan diterima 24 karyawan setahun, benar nggak? 2 orang tiap bulan setahun berapa bulan? 12. Kalau 12 kali 2 24. Apakah terus akan ditambah? Kalau udah cukup kan nggak akan ditambah, tapi tetap harus ada proyeksi. Metode estimasi kebutuhan karyawan di waktu datang dengan melihat tingkat perkembangan karyawan dengan indeks, misal rasio antara karyawan produksi dan penjualan. Setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan, departemen produksi butuh 1 tambahan karyawan baru. Contoh gini, asalnya kurang laku nih bisnis ini, terus laku, semakin laku, berarti permintaan produksinya makin tinggi atau berkurang? Tinggi. Kalau dikerjakan dengan jumlah orang yang sama, kira-kira beban kerjanya makin tinggi atau tidak? Supaya mengurangi beban kerja harus dibagi ke yang lain. Cara membaginya harus rekrut yang baru atau ngeluarin yang ada? Yang baru. Itu logikanya aja ya, logika sederhana. Nah ini keterkaitan perencanaan SDM dengan perencanaan strategi. Tadi ada yang bilang manajemen strategi siapa ya? Destina ya? Ya jadi saya jelasin sekarang ya. Organisasi bisnis saudara punya misi nggak kira-kira? Punya. Punya ya, walaupun bisa tertulis bisa enggak. Tidak. Menetapkan tujuan yang konkret nggak? Yang real gitu. Kira-kira mau dicapai apa? Ada ya. Berikutnya mengkaji SDM yang sudah ada nggak? Contoh, orang ini pekerjaannya kurang, ini bagus. Ada nggak yang gitu? Ada. Namanya job analysis ya.
Kalau misalkan nanti ini setelah dianalisis, kemungkinan dua, ada penawaran tenaga kerja jelas ya dari luar, ada permintaan. Kita yang minta, maksudnya kita minta tenaga kerja. Gitu. Lalu dibandingkan, kalau penawaran lebih besar dari permintaan, lakukan apa? Tapi kalau permintaan juga lebih besar dari penawaran, perlu lakukan rekrutan nggak? Gini, penawaran lebih besar dari permintaan. Penawaran bahasa Indonesia apa? Supply apa? Supply permintaan. Penawaran itu. Oh, pasti antara demand sama supply kan? Nggak mungkin yang di luar itu ya. Ini kan beda nih. Ini mah penawaran lebih gede dari permintaan. Ini mah permintaan lebih gede dari penawaran, kebalikannya. Kenapa dua-duanya harus melakukan rekrutmen ya? Kenapa dua-duanya? Mengapa dua-duanya harus melakukan rekrutmen? Karena sama-sama. Nanti jawabannya saudara tulis ya. Coba saudara tulis, dituangkan dalam tulisannya. Mengapa dengan adanya ini, strategi ini, kok penawaran dengan permintaan dan penawaran, kedua-duanya melakukan rekrutmen ya, kesimpulan. Nah, jadi ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, nanti setelah ini kita ada yang namanya post-test ya. Saudara kerjakan sesuai kemampuan saudara aja. Misalkan dari post-test ini, oh ada yang belum dipelajari, berarti tidak perlu dijawab. Kan, ya. Kecuali tahu ya, Kalau tahu ya silakan. Ya. Oke, ini misal ada 5, cukup kerjakan maksimal 2 maksimal. Jadi boleh 1 juga gitu. Ini ada 5 karena begini, kita kan lihat ke waktu. Ya, nanti ini dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan kita akan coba sharing sesi ya. Ini harus dibagi lagi. Atau saudara pilih 1 aja dulu, yang saudara paling mengerti yang mana ya, dijawab ya. Silakan bilang maju. Sampaikan apa yang bilang ketahui terkait post-test tadi. Jadi aku jawab yang nomor 1, pertanyaannya apa yang saudara ketahui tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi aku jawabnya, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan dalam perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengatur bisnis tersebut agar sesuai dengan yang dituju atau diharapkan. Dan juga dengan diadakannya perencanaan terlebih dahulu, kita dapat meminimalkan pengeluaran dan dapat memaksimalkan pendapatan yang kita capai. Baik, kita berikan applause ya untuk bilang ya. Selanjutnya Destina. Destina ya. Silakan. Nomor berapa Destina? Nomor 2 aja. Nah, yang semangat. Spiritnya dikeluarkan. Nomor itu fungsi dari perencanaan sumber daya manusia. Terdiri dari yang Bapak tadi jelaskan, dari ada perencanaan atau planning, perorganisasian atau organisasi, pengarahan, sama evaluasi dan kontrol. Oh, jadi hal-hal yang ini ya, yang termasuk dalam fungsi perencanaan sumber daya manusia. Saya nanti nambahin aja. Yang tadi itu lebih tepatnya memang fungsi manajemen. Kalau yang fungsi perencanaan SDM mungkin ada di sini tadi, tapi nanti Destina di ini aja lah, ditambahkan ya. Nah ini ya, tapi nanti aja. Jadi yang tadi udah betul ya, cuma ditambahkan dengan ini karena kita fokusnya di bagian perencanaan. Kalau itu secara global ya. Oke Destina, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Destina. Baik, terima kasih untuk perkuliahan pada hari ini atas kehadirannya, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ya materinya. Dan bagi kelompok yang belum berpresentasi, minggu depan kita coba presentasikan ya, sambil kita bahas materi yang berikutnya. Sekian perkuliahan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya ini minggu depan dikumpulin ya. Di rumah ya. Demikian
Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.